Di antara luasnya bentang laut Kabupaten Morowali, terdapat gugusan pulau yang menjadi rumah bagi masyarakat yang telah hidup dari generasi ke generasi. Kepulauan Umbele. Disinilah kehidupan berjalan dalam kesederhanaan. Dari desa Poliwali hingga desa Umbelele, masyarakat menjalani keseharian dengan segala potensi alam yang dimiliki, namun juga dengan berbagai keterbatasan yang masih harus mereka hadapi. Bagi sebagian masyarakat, perjalanan dari satu tempat menuju tempat lainnya bukan suatu yang mudah. Akses jalan yang terbatas membuat mobilitas warga belum sepenuhnya lancar. Kayak model sekarang ini ya, seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah, karena biasa kita naik perahu atau kita angkut pakai manual ke sana ya. Susah betul kendati kita kerjakan. Karena belum ada jalan, susah betul kita menghadap di hutan, tidak pusing ada rumput, kendati kita jalan cari kelapa, cari untuk makanan. Susah, banyak batu, kendati kita tabrak dengan kaki, namanya orang cari kelapa, kendati tidak pusing batu. Harapannya semoga bagus jalannya, baru kita bisa naik motor bawa ke kebun untuk bawa barang-barang, tidak pakai jalan kaki lagi. Air bersih yang sebagian orang dapat diperoleh hanya dengan membuka keran, di beberapa titik di wilayah ini masih menjadi kebutuhan yang harus diperjuangkan. Bahkan, sebagian masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air bagi kebutuhan sehari-hari. Ya, mengingat air yang di desa kami ini sangat sulit sekali karena airnya sangat jauh dari pemukiman desa Umbele, berkisar 7 kiloan. Biasa masyarakat kalau ambil air itu sampai tengah malam itu bergiliran mengambilnya, karena dengan situasi itu bisa memungkinkan masyarakat dengan cara itu kan. Susahnya air di sini, jalan waktunya nanti jangka 1 minggu baru mengalir. Terus nanti pergi di hutan, dikasih jalan mesinnya baru jalan airnya, tidak mengalir dari pegunungan. Kalau mati, pengaruh pipanya kadang putus. Begitu pula dengan listrik. Keterbatasan pasokan membuat masyarakat harus menyesuaikan berbagai aktivitas mereka dengan energi yang tersedia. Sementara di antara pemukiman warga, masih terdapat rumah-rumah sederhana yang membutuhkan perhatian agar dapat menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan layak. Kalau hujan kesangkan terdiri ini semua. Ini bisa bilang kan dari hawanya dari sini. Kalau sudah turun air itu basah, lantai ini kasihan nanti disapu, baru setelah kami lap lagi dengan baju baru tidur. Kalau tidak mau tidur di mana? Dan di rumahnya orang tidak mungkin kayak mau masuk terus. Belum kita punya tempat tidur karena kena air. Kita dulu kita nak tidur karena goyang juga sedikit. Enggak juga lama ini. Duluan juga kita ini berdiri rumah baru orang ini belum jadi jembatan kita duluan. Di situ di dindingnya itu juga terbuka jadi dengan apa seikat. Seikat karena saya tidak bisa tidur karena di kayu itu di tiang. Ya, mau bilang rumah, masalah rumah sama kalau saya minta angin ribut, ya mau rubuk mau tidak, bilang hujan mau basah mau tidak, karena masalah kami punya rumah. Apa boleh buat begitulah, lebih tinggal apa adanya.
Kalau saya sendiri, saya punya perasaan saya, begitu datang angin, saya juga bersuara. Angin ribut datang, saya juga suaraku datang. Dan takutku. Namun keterbatasan tidak pernah menghentikan kehidupan. Setiap pagi, masyarakat tetap berangkat bekerja. Para nelayan menuju laut, orang tua menjalankan aktivitasnya, dan anak-anak tetap melangkah menuju sekolah membawa mimpi tentang masa depan. Karena di tengah segala keterbatasan itu, harapan tidak pernah berhenti tumbuh. Harapan itulah yang kemudian dipertemukan dengan sebuah pengabdian. Melalui TNI Manunggal membangun desa ke-129, Kodim 1311 Morowali hadir di tengah masyarakat Kepulauan Umbele. Bukan sekedar membawa program pembangunan, tetapi membawa semangat kebersamaan. Intinya semua beres, kita minta tentu pendidikannya kalau bisa. Kemudian fasilitas umumnya. Mumpun masih ada alat di sini, ya, pula itu keterbatasan. Nah, jadi kita bisa mumpun ada, ya kita rapi-rapikan, bikin buat lapangan, sekolah, dan lain sebagainya. Ya. Pembangunan dimulai dari kebutuhan yang paling mendasar, akses jalan. Prajurit bersama masyarakat membuka jalan yang selama ini menjadi salah satu keterbatasan warga. Tanah dibuka, medan demi medan dilalui. Setiap jalan yang dikerjakan diharapkan menjadi harapan baru untuk kemudian akses bagi masyarakat di Kepulauan Umbele. Kami di sini sampai lembur bergotong royong bersama masyarakat. Hujan-hujanan masih kami melaksanakan kegiatan ini karena yang kami tuju itu target yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan kegiatan yang kami lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sini. Pembangunan kemudian dilanjutkan melalui rabat beton, menghadirkan akses yang lebih layak untuk mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari. Sedikit demi sedikit, jalan yang sebelumnya menjadi keterbatasan kini berubah menjadi jalur yang menghubungkan kehidupan. Kita pergi di kebun itu susah karena kita pakai keranjang untuk barongo kelapa. Tapi adanya ini jalan, kita ini semakin sudah baik karena bisa dilewati oleh kendaraan. Saya berterima kasih kepada Bapak Tentara sudah membuat jalan di desa kami ini. Dan saya sangat senang bisa bermain dengan teman-teman dan bisa pergi sekolah dengan naik sepeda. TMMD ke-129 juga menyentuh ruang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Rumah. Melalui program RTLH, rumah-rumah warga yang sebelumnya membutuhkan perhatian mulai diperbaiki. Program ini menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya berterima kasih kepada anggota MIND telah memberi kami bantuan rumah. Terima kasih. Terima kasih kepada anggota Bapak Bupati memberi dorongan kepada ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah. Sudah layak. Sudah bagus rumahku. Saya merasa terhibur, saya merasa senang hati, syukur. Perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat juga diwujudkan melalui program unggulan Bapak Kasat. Salah satunya adalah program TNI AD Manunggal Air. Upaya menghadirkan akses air bersih menjadi bagian penting dari pembangunan di Kepulauan Umbele. Karena air bukan sekedar kebutuhan, air adalah sumber kehidupan. Terima kasih atas partisipasi TNI Manunggal membangun desa karena mereka sudah membantu kami dalam proses pembuatan bak di desa kami ini.
Pembangunan MCK turut melengkapi upaya tersebut, sehingga masyarakat memiliki fasilitas sanitasi yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih layak. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kasat, para Kodim, para anggota-anggota dari TNI juga yang bantu kami di sini, mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dan kami merasa bersyukur dan mengharapkan doa yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya program TMD adalah suatu program dari Pemda melalui TNI. Hari ini kami sangat berterima kasih kepada semua ini telah melaksanakan program yang sudah dirindukan masyarakat selama ini. Ya, terima kasih. Namun pengabdian tidak berhenti pada sasaran yang telah direncanakan. Melihat secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat, Dandim 1311 Morowali, Letkol Infanteri Baja Sirait, mengambil inisiatif untuk menghadirkan sejumlah sasaran tambahan. Berbagai fasilitas desa mulai dibenahi, pagar desa dicat dan ditata kembali. Fasilitas-fasilitas umum diperbaiki agar lingkungan desa menjadi semakin nyaman. Rumah ibadah pun menjadi bagian dari perhatian. Masjid direhabilitasi, sehingga masyarakat dapat memiliki tempat beribadah yang lebih baik. Perhatian juga diberikan kepada dunia pendidikan. SMP negeri direhabilitasi, sekolah dasar diperbaiki dan dicat kembali. Ruang tempat anak-anak Kepulauan Umbele belajar dan mengejar cita-cita kini mendapatkan wajah baru. Lagi ketika hujan, semua lantai saya basah, licin, dan kotor. Semua bangku, kursi, meja, semua basah. Apalagi ketika angin kencang, semua kayu yang lapuk, plafon, semua berjatuhan. Bapak Kasat, terima kasih sudah merenovasi sekolah kami. Muti dan teman-teman sudah nyaman untuk belajar. Terima kasih Bapak Kasat telah merenovasi sekolah kami. Jadi kelas kami lebih nyaman. Terima kasih Bapak Kasat. Karena membangun sekolah bukan hanya memperbaiki sebuah bangunan, tetapi ikut menjaga tempat lahirnya masa depan. Sebuah lapangan juga dibangun sebagai ruang bersama bagi masyarakat, tempat anak-anak bermain, tempat generasi muda berolahraga, dan tempat masyarakat kelak berkumpul dalam berbagai kegiatan desa. Satu demi satu pembangunan itu mungkin terlihat sederhana, namun ketika semuanya disatukan, ia menjadi perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Jadi TMMD 129 di Pulau Umbele ini kita melaksanakan beberapa kegiatan, baik itu fisik maupun non-fisik. Ya, tapi kalau fisik yang kita lihat dilihat bahwa kita langsung di pulau. Jadi suka dukanya pembuatan jalan, kita buat jalan sepanjang 4.100 meter untuk melingkar dari Pulau Umbele ini, dari Polewali sampai dengan Pulau 2. Kemudian juga kita ada mengerjakan rambat beton sekitar 700 meter di sana. Adapun kegiatan yang lain banyak. Jadi ada dari TLH karena rumah tidak layak huni banyak 5 buah. Kemudian juga ada manunggal air, kita kerjakan ada 5 juga. Di sini juga ada beberapa kegiatan rehab masjid, rehab sekolah, kemudian kita ada pembangunan fasus-fasus, banyak hal yang kita kerjakan. Harapan Kodim 131 Morowali kepada masyarakat Pulau Umbele, kami tentara rakyat, kami berasal dari rakyat. Jadi kita bersama-sama membangun pertahanan, bagaimana pertahanan itu mulai dari hati masyarakat bahwa kita cinta kepada Indonesia. Jadi harapan kami Kodim 131 Morowali, kita bersama-sama membangun Indonesia, menjaga Indonesia sehingga tetap utuh menjadi suatu negara yang mencintai NKRI. Terima kasih. Mewujudkan seluruh pembangunan tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Kepulauan Umbele memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pembangunan di wilayah daratan. Di sini, hampir setiap material harus diseberangkan melalui lautan. Cuaca dan kondisi laut menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi.
Setiap material yang tiba membawa cerita tentang perjalanan panjang di balik pembangunan ini. Ya, kalau untuk secara langsung itu susah mendapatkan karena di daerah pulau. Jadi kami berusaha dengan masyarakat, kami mengambil di area pinggir pantai untuk menaikkan ke daratan. Sehingga kami bergotong royong bersama nelayan maupun masyarakat yang ada di sini, di desa Pulau Wali. Kami menaikkan tersebut dengan menggunakan perahu kecil. Di tengah berlangsungnya pembangunan, tim pengawasan dan evaluasi TMMD hadir langsung di Kepulauan Umbele. Perjalanan menuju lokasi dilakukan untuk melihat dari dekat pelaksanaan program, meninjau sasaran pembangunan, serta memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai tujuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kita lihat sekarang di sini adalah rabat beton sepanjang 700 meter. Ini salah satu bagian yang dikerjakan oleh Kodim 1311 Morowali. Kemudian juga di sini ada RTLH, kemudian juga perbaikan MCK, perbaikan musola dan masjid, kemudian juga ada pembuatan jalan yang sepanjang 4.000 meter. Yang mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari masa kerja. Kami atas nama TNI mengucapkan terima kasih atas bantuan masyarakat, Pak Camat, Pak Kadis, dan seluruh masyarakat. Laporan yang kami terima, antusias masyarakat dalam membantu pelaksanaan TMMD ini sangat luar biasa, dan kemanunggalan antara prajurit yang berada di sini dengan seluruh masyarakat dapat terjalin dengan sebaik-baiknya. Dan semoga hasil dari pekerjaan TMMD ini bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Umbele ini. Kehadiran tim Wasef sekaligus menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa TMMD bukan sekedar program yang selesai secara administratif, tetapi sebuah pengabdian yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hari demi hari berlalu, apa yang sebelumnya hanya berupa rencana, perlahan berubah menjadi kenyataan. Jalan telah terbuka, rabat beton telah terbentang, rumah-rumah menjadi lebih layak, air bersih semakin mudah dijangkau, MCK telah tersedia, fasilitas umum dibenahi, masjid kembali nyaman digunakan, sekolah memiliki wajah baru, dan ruang-ruang kehidupan masyarakat kembali tumbuh. Hingga akhirnya, setelah seluruh rangkaian pengabdian dilaksanakan, TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali di Kepulauan Umbele resmi mencapai penghujungnya. Upacara penutupan menjadi penanda selesainya rangkaian kegiatan TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele. Sebuah momentum yang semakin istimewa dengan kehadiran langsung Bapak Pangdam 23 Palakawira, Majen TNI Jonathan Binsar Perluhutan Sianipar. Pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, pukul 10.55, TNI menunggal membangun desa ke-129 tahun anggaran 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Kini, perubahan itu mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kepulauan Umbele. Apa yang sebelumnya menjadi keterbatasan, perlahan membuka ruang bagi kehidupan yang lebih mudah, lebih layak, dan penuh harapan. Aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih baik, kebutuhan sehari-hari semakin terbantu, anak-anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menatap masa depan dengan lebih baik. Namun lebih dari semua yang terlihat, TMMD telah menghadirkan sesuatu yang jauh lebih berarti,
rasa bahwa mereka tidak sendiri, bahwa di tengah keterbatasan dan jauhnya bentang kepulauan, negara tetap hadir, menjangkau dan berjalan bersama masyarakat. Karena keberhasilan TMMD bukan semata tentang apa yang telah diselesaikan, tetapi tentang manfaat yang terus hidup, harapan yang kembali tumbuh, dan kehidupan masyarakat yang perlahan berubah menjadi lebih baik. Saya terima kasih pada Pak Tentara yang telah membikinkan kami jalan. Kami sudah senang pergi di kebun dan juga bisa naik motor. Terima kasih atas bantuan TNMD yang telah merenovasi rumah saya, dan saya sangat bersyukur kepada kepedulian Bapak terhadap orang yang berekonomi lemah. Kami terima kasih, sangat terima kasih kepada anggota TNI yang telah membantu kami selama ini. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih terkhusus kepada Pemda Morowali bersama TNI telah berkolaborasi membangun lapangan di Desa Umbele untuk mengasah, untuk memenuhi semua keinginan anak-anak untuk memperkembangkan skill sepak bola mereka. Dari Polewali hingga Umbele, dari tepian laut hingga setiap sudut kehidupan masyarakat, TMMD ke-129 membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan untuk membangun harapan. Selama kebersamaan masih menjadi kekuatan, selalu ada jalan menuju perubahan. Terima kasih TMMD ke-129, TNI Angkatan Darat bersama rakyat. Satukan langkah, membangun negeri dari desa.